Oh iya tuh. Oh iya tuh. Aku retakkan ginjal kau. Tuh guys ya. Lagi jaga ini, jaga anaknya ya. Oh, setengah. Oh iya. Tuh yang Mel tuh lagi di pojok ya. Dan anakannya tuh di pojok ya. Tuh. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah jadi guys, hari ini aku ada di Bandung dan aku nih di salah satu tempat bisa dibilang penghobi. Hai guys, buat kamu yang suka cari kesibukan lain, aku baru aja direkomendasiin sama teman aku sebuah aplikasi baru yang bisa bantu aku untuk dapetin profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah aplikasi investasi. Nah, caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku pilih invest Rp70.000 dan aku pilih naik. Kita lihat apakah grafiknya akan naik. Yes, profit guys. Investasi di Binomo nih ya. Nih bener-bener mantap ya profit. Jadi investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan. Lumayan buat nambah-nambah uang buat beli ikan. Kamu bisa mulai dengan modal mulai dari Rp14.000 sampai Rp14 juta. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan ada risikonya ya guys. Jadi modal kamu bisa beresiko. Jadi tunggu apa lagi guys? Yuk langsung download aplikasi Binomo sekarang. Atau kamu bisa juga klik link yang ada di description box di bawah ini ya. Nah di sini udah ada ininya nih, masnya nih. Dengan mas siapa nih? Halo, saya dari Rehan dari 45 Cana. Oh, Rehan dari 45 Cana guys. Nah ini kalau aku lihat, bentar ini kolam apa nih? Wah kayaknya gede banget gitu ya. Nih. Kalau kolam ini kebetulan yang besar kolam Red Maru Pair. Red Maru. Oh, kolam Red Maru. Iya, Red Maru. Oh, ini isi Cana Maru. Cana Maru. Gede banget berarti ya? Iya, yang satu jantannya ukuran 60 cm, yang betinanya ukuran 55 cm. Oh, gede-gede berarti. Ya, lumayan. Berarti emang ada niat ini ya, kayak breeding ya? Ya, untuk dari tim kami coba untuk breeding di impor sama di lokal juga. Nah kebetulan ini kita dapat indukan langsung dari Kalimantan, dari Sebangau. Oh langsung berarti ya? Red Maru Sebangau. Nah selama ini udah berjalan gimana? Apakah mungkin masih trial and error atau mungkin ada yang berhasil gitu? Nah kalau untuk dari Maru sendiri kebetulan emang masih belum sampai jadi anak. Nah, karena masih menyesuaikan dari suhu pH, suhu air, pH air di dalam air menyesuaikan di alamnya. Jadi kita masih ngulik gitu. Kalau itu yang sulit Maru, ya? Ya sulit sekali itu kalau untuk kita nyesuaiin kayak di alamnya langsung gitu. Oh, padahal setahu aku dia dari Indonesia kan? Ya dari Indonesia. Cuman kebetulan di Kalimantan sendiri untuk dari apalagi red ya, ini dari kategori Maru red. Jadi di sana tuh untuk pH airnya pun rendah di kisaran 3,5 sampai 4 untuk red Maru. Apalagi ini kita beli langsung dari alamnya dalam keadaan dia langsung WC wild caught, jadi tangkapan alam, langsung dibawa ke sini. Rekondisi di kita hanya beberapa minggu, dimasukkan ke tank untuk proses pairing, lanjut dimasukkan ke kolam. Nah, jadi selama setahun ini belum ada perkembangan sama sekali, tapi tetap kita coba untuk terus ya? Ya, dicoba. Oh, pairing itu di tank dulu baru ke sini ya? Ya, di tank dulu. Jadi kirain langsung di kolam. Tadinya kita emang mau ngambilnya pair alam, cuman karena pair alam susah, jadi kita ngambil satu jodoh, betina sama jantan, tapi kita pairin di tank dulu sampai dia akur, baru kita masukin ke kolam gitu. Oh gitu. Nah ini bener-bener kalau aku lihat lebat banget ya mas. Emang didesain kayak gini ya? Ya ini didesainnya emang seperti ini karena menyesuaikan aja sesuai di alamnya gitu kan. Biar mereka juga nyaman. Banyak tempat sembunyi. Iya kayak banyak tanaman gitu ya? Ya banyak tempat sembunyi. Tuh guys juga. Kalau dilihat ya ada tanaman teratai ya. Teratai terus ada kayak pohon-pohonnya gitu nih. Tanamannya banyak banget. Soalnya kalau nggak salah ini ya, Maru itu
tempatnya itu kayak emang banyak vegetasi tanaman air gitu ya? Ya, betul. Jadi untuk Maru sendiri di airnya pun dia air gambut. Jadi sisa-sisa fosil-fosil dari tumbuhan-tumbuhan yang mati terkubur di tanah yang menyebabkan itu lama kelamaan airnya menjadi merah, apalagi yang di Kalimantan pH-nya pun menjadi rendah. Oh iya, rendah banget. Gitu, disebut lahan gambut. Nah, ini lagi maghrib guys, dan ini apa namanya? Kayak masih sembunyi si cananya ya? Ya, masih sembunyi karena ya tadi udah dikasih makan. Jadi belum muncul lagi nih cananya nih. Iya. Padahal big size. Iya, padahal gede banget loh guys, 50 sama 60-an ya tadi ya? Ya, benar-benar. Tuh. Kalau nggak salah tadi sembunyi di sana-sana ya? Ya, jadi dia sembunyinya sukanya di semak-semak. Semak-semak itu tuh rumput-rumput dalam air. Iya. Oh, ada ini rumput-rumput juga ya di dalamnya Ya, ya? ada. Benar-benar lebat berarti guys ya, benar-benar nyesuaiin alam banget ya Mas berarti Ya, betul. Dan ini kalau kita lihat ada ininya ya, kayak apa namanya, Ini ram kawat. ram buat ini ya. Ya, jaga-jaga kalau dia loncat ke atas. Iya kan sih, bener namanya ya. cana. Iya. Mau dimanapun pasti Benar loncat. tuh cana. Jadi ada apa namanya, penghalangnya gitu lah Ya, ya. betul. Oke, nah terus selain kolam cana ini ada apa lagi nih? Nah, untuk di sini kebetulan ini ada anakan RS. Oh, ini anakan RS ya? Ya, RS. Red strip. Red strip. Oh, cana. Ini kayaknya ribuan ekor ya tadi, banyak Ya, banget ya. banyak lumayan. Di sini sekitar 1000 ekor, di sana sekitar yang di ujung ada 1500 Oh, yang di ekor. sana tadi ya? Ya, Oke, kita yang coba di lihat sini. lagi guys ya. Ini berarti tanknya, bentar. Kalau yang Cana Maru tadi tank lagi. Stop it. Get some help. Kolamnya berapa meter ya tadi ya? Kisaran mungkin? Kisarannya ini dari sini ke sini 3 meter, yang ini 3 meter, yang ini 2 meter, yang ini 2 meter, yang ini cuma semeter. Oh, wah, Untuk luas juga lebarnya. berarti ya? Ya, Nah, untuk Cana Maru 3 meter. nih, yang dipojokin tadi Cana apa tadi? Ini sama. Oh, sama ya? Red strip. Red strip juga ya? Cuman ini batch, gak tau keberapa, udah banyak banget soalnya. Iya, udah bingung. berbatch-batch Iya. ya? Ini sekitar 1500 ekor ini. Oke, tuh. Aku tadi lihat dari tadi lihat ini ya Mas, tanaman eceng gondok. Eceng gondok. Iya, emang di kayak gitu ya maksudnya? Ya, jadi kita juga di sisi lain kan emang sebenarnya tuh RS tuh di Cina kan karena emang ikan dari Cina. Nah, suhu air di sana tuh dingin. Untuk suhu air di Cina dingin. Jadi kita gimana caranya tuh nggak langsung kena terik matahari semua. Oh, Jadi ada iya. tempat dia saatnya dia kena matahari, saatnya dia sembunyi di balik eceng gondok gitu. Karena kebetulan kan kita outdoor juga langsung kena matahari. Iya, langsung gitu ya, benar. Ya. Jadi aman ya kasih kayak gini-gini. Oh ya, kalau pembuatan kolamnya gini udah berapa lama Mas? Kolamnya ini sekitar udah hampir 3 tahunan lah, hampir 3 tahun ya? 3 tahunan ya. Gini ya. Dulu bikin langsung atau bertahap dulu ya? Bertahap. Ini kalau yang ini langsung semuanya dibikin 3. Kalau yang ini langsung semuanya dibikin 3. Oh, semua dibikin 3 ya? Sekalian gitu. Ya, tapi mantep sih. Jadi bener-bener kayak ini untuk sepasang gitu ya? Ya. Bener-bener. Kebetulan gitu kan kita tuh satu tim ada bertiga. Kebetulan kalau saya megang bagian display, bagian media di Instagram dan Oh, lain-lain. Instagram, ya. Nah, ada juga bagian breeder yang nge-breed. Contoh yang di sini-sini kan yang ngurusinnya beliau. Iya. Terus yang ketiga ada bagian yang suka nganter ngejualin di Facebook dan berarti ada lain-lain. bagian-bagiannya gitu ya. Jadi kita terorganisir lah. Jadi nggak Ada perannya semuanya. masing-masing Nah, lah ya. Benar-benar. Kalau yang Cana Maru tadi itu dikasih makan apa? Selain kalau tadi aku lihat kan ini cacing tanah ya. Apakah divariasi? Apakah fokus? Variasi. ya? Jadi waktu kemarin malah sempet dia nggak mau makan sama apa-apa kecuali katak. Mau katak doang ya? Sempat waktu awal dia datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia nggak mau makan apa-apa sama sekali. Dia cuman mau makan katak. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai nyaman di tempatnya, sudah mulai akur lagi. Dikasih makan apapun dia mau. Contohnya sekarang saya suka kasih makan jangkrik, terus cacing sama katak semuanya masuk. Udah mau berarti ya sekarang ya? Udah mau, udah aman. Oh, wah, mantap guys. Coba nih guys, kalau misalkan kamu punya kolam kayak gini, coba enaknya diisi apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah, terus selain kolam yang ini, ada lagi tadi ya? Ada lagi di Oke. belakang. Kita ke sana guys. Nah, ini jadi kolam yang satunya lagi ya? Ya, kolam yang satunya lagi nih. Ini ukuran berapa ini? Ini kurang lebih 5 meter, 5 meter sampai 6 meter lah. Cuman kita dibagi-bagi sekitar 1 meter, 1 meter, 1 meter. Oh iya. Nah, ini isinya ada ikan apa aja nih Mas? Ini semuanya anakan WS, Oh, anakan WS. white spot, White spot sama ya? Asiatica white spot.
Tuh banyak banget ya. Ini batch keberapa ini? Sama ini juga nggak kehitung batch keberapa, ada batch ke-8, batch ke-9 lah. Iya, banyak banget ya. Ini baru beberapa minggu yang ini sama. Ini masih baru. Ini WS semua ya? Ya WS semua ini. Foto. Kalau apa namanya? Yang ukuran segini biasanya dikasih makan apa? Masih cacing sutra. Oh, cacing sutra. Cacing sutra. Biasanya karena tadi masih kecil-kecil Ya, gitu ya. masih kecil-kecil. Ini harus makanan juga yang kecil-kecil. Kalau outdoor gini maksudnya kan mungkin emang kita bisa manfaatin alam gitu ya Mas. Cuman apakah kalau misalkan kayak perubahan alam drastis, perubahan cuaca drastis gitu, apa nggak takut kayak apa namanya ikannya stres atau apa gitu? Sering terjadi, apalagi kalau di alam ya, maksudnya kita niru alam kayak gini outdoor. Di paling banyak masalah tuh di suhu. Oh, di suhu. Soalnya kan kalau kita di Bandung nih, suhunya kadang panas, kadang dingin. Jadi suhu tuh dari panas ke dingin tuh langsung drop. Nah itu masalah utamanya. Makanya itu yang tadi saya bilang, kita ngakalinnya gini, pakai eceng gondok. Oh iya. Nah, jadi ikan tuh ada kadang tempat bersembunyi, ada saatnya mereka juga bisa keluar dari eceng gondok gitu. Oh iya benar. Jadi kita kalinnya gitu. Makanya semuanya rata-rata kita pakai eceng gondok. Nih guys, nih pakai eceng gondok, terus ini pakai eceng gondok juga tuh ya. Banyak banget. Tuh. Sampai sini-sini juga ya. Ya, tuh. semuanya pakai. Ini kira-kira ada berapa ya? 1000 Ini lebih? sekitar satu kolam ini sekitar 1.500 ekor, ada yang 1.000 ekor. Oh. Saya totalin ada 4 sekitar Mungkin 5.000 ekor lah. Ya 5.000-an lah ya. 5.000 ekor. 5.000 6.000. Ini banyak banget sih guys ya. Ini dulu kok kepikiran apa ya, kayak kolam gini gitu. Soalnya kan mungkin kalau kita lihat ya teman-teman atau yang lain itu kan di tank gitu kan, atau di mana. Nah ini kenapa kepikiran kayak gini gitu? Ya jadi breeder dari 45 juga mikirnya gitu. Sebenarnya kita mau nampungnya di tank, breeder gitu. Cuman semakin lama ikan semakin banyak gitu kan. Lebih efektif kalau kita bikin kolam, sekalian indukannya taruh di sini gitu. Oh nanti indukannya mau ditaruh di sini? Ini ada indukannya, ada indukan. Ini ada, ini baru netas. Ini dari 3 ini, indukannya ini. Oh, ada dalam sini. Oh, di sini ada indukan. Nih, ini indukan ini kebetulan keluar nih. Oh iya tuh guys, tuh kelihatan nggak tuh? Nih indukan. Tuh agak gede ya tuh ya. Gede, WS. Tuh, kalau anaknya tuh yang kecil-kecil Nah, ya, itu kayak... baru ngasuh ini, baru keluar. Oh iya, itu tuh ya. Tuh. Mungkin buat kamu yang ngelihat tadi ya, boleh banget tulis menitnya. Siapa tahu ada yang nggak ini nih, ada yang kelewat nih gitu ya. Tapi tadi kelihatan ya Mas ya, hitam-hitam. Ya, tadi kelihatan indukannya. Ini berarti anakannya masih berapa bulan itu? Ini baru sekitar 1 minggu. Oh, baru 1 minggu 2 minggu. Masih kecil banget Ya, berarti ya. kemarin baru keluar gendong telur, baru netas dari telur. Kalau nggak salah, Cana itu ada mau brooder sama Ya, apa gitu ya? Ada. Nah, kalau yang Cana Asiatica WS ini termasuk apa ya? Ini tipenya jadi dia ngeluarin telurnya di dasar, di permukaan air. Oh iya. Ya, jadi dia layer kalau nggak salah. Jadi dia nggak nyimpan telurnya Di di mulut. gitu. Oh, itu tipikal andrao. Kalau andrao nyimpan telurnya di mulut. Gitu. Iya. Oke, wah mantap sih. Ini untuk maksudnya, berarti ini sepasang gitu kan? Ya, ini juga sepasang, ini sepasang. Oh sepasang. Ini butuh berapa lama ya Mas? Kayak mungkin supaya jadi apa? Anakannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tuh over sebenarnya, kalau bisa dihitung over emang sangat over. Cuman kita nggak mau ngeluarin ikan banyak ke yang lain dengan harga yang kita papas dengan benar-benar dipapas. Jadi ya ikannya terpaksa kita besarin dulu gitu untuk dijual ke yang lain. Jadi nggak di pasar juga nggak terlalu banyak. Iya sih, Soalnya ini ikan indukan ini dia baru keluar anak kayak segini ukuran segini. Besoknya dia udah nelor lagi. Oh gitu, makanya over. Ya? Iya, jadi makanya pusing kan, breeder kita juga pusing bikin ini ya. Jadilah kolam lagi untuk menampung gitu ya. Ya Betul, karena kan nggak tega kita mau dikemanain ikannya kan, bagaimanapun ikan yang kita rawat harus kita sayangin. Benar-benar ya, bagaimanapun juga makhluk hidup ya. Betul makhluk hidup. Nah kita masuk lagi guys, di dalam sini itu yang kayu-kayu ini ya, cacing tanahnya. Ini cacing. Oh iya, buat cacing pakannya. buat pakannya gitu guys. Dan di sini nih ya, ada lagi ya ini. Anakan WS juga ini. Oh WS sama kayak tadi berarti ya? Sama, cuman yang udah agak gede. Cuman ini lagi pada sakit. Oh lagi sakit ya? Ya. Sakit apa? Ada yang white spot, ada yang kena jamur. Jadi dipisahin di sini. Oh. Ini lagi ada pakai air obat juga di sini.
Ini tanknya ukuran berapa ya? Ini ada 4 meter sini. Wah, 4 meter gila. Luas banget guys, 4 meter loh. Nah, sebelahnya kolam yang 4 meter ini ada Nah, ini kemarin sempat jadi karena belum banyak yang maaf tapi nggak kelihatan ya karena ketutupan sama eceng gondok. Eceng gondok ya. Ini Stewarti Himalaya Black Galaxy. Stewarti Himalaya Black Galaxy sering dibilangnya Black Galaxy lah. Oh. Ini Stewarti yang terkenal dotnya bulat banget, rempet-rempet. Oh. Nah itu, dan terkenal juga paling susah settle sama dianakin gitu. Kalau Stewarti paling ini. sulit ya? Rata-rata sulit karena gimana ya kalau dijelasin? Ini makanya orang belum banyak yang bisa ngebreed karena tipikal ikannya tuh emang bener-bener di suhu yang dingin. Oh, dingin banget ya? Ya, di suhu yang dingin gitu. Jadi harus bener-bener ikannya harus bener-bener nyaman, sama pasangannya udah bener-bener mantap. Baru jadi kebetulan kita kemarin sempat jadi sekitar 300 ekor. Oh, 300 ekor. 300 ekor. Cuman ya karena belum rezekinya, anakannya baru muncul udah berenang, cuman beberapa hari kemudian anakannya mati. Langsung mati ya. Oh. Cuman kayaknya ini udah gendong telur lagi. Udah gendong telur. Ya, udah gendong telur lagi. Nah, ini kalau aku lihat ini kayak benar-benar di sepanjang ini kayak ada eceng gondok ya. Karena emang kan Stewarti itu ikannya tipikalnya nggak bisa kena panas. Bukan nggak bisa kena panas sih, intinya maksudnya dia ikannya di suhu yang dingin. Ya, jadi suhu rendah kita lah ya. Jadi kita jaga-jaga tutupin aja semua, Tutupin cuman semua ya. dikasih space di sini. Oh iya itu. Buat kasih buka makan, gitu ya. Ya, Oh iya buat tuh. kasih makan di sini gitu. Benar, biar gampang juga ya. Ya. Oh iya. Ini kayaknya lagi sembunyi juga ya. Iya, lagi sembunyi. Aku cari-cari. Kalau yang ini udah sejak kapan? Ini baru sih, belum baru ya? setahun, 4 bulanan. 4 bulanan ya. Tuh eceng gondok. Wah, luas. Ini juga ini ya 4 meteran ya? Ya, Atau sama. 4 meteran. Sama. Oke. Wah, mantap sih ya. Nah, selain ini ada lagi tadi ya yang di indoor ya? Ada di indoor, ada yang di breed di indoor juga, ada anakan-anakan dari kita juga. Nanti boleh dilihat lah di dalam. Oke, siap. Kita ke dalam, guys. Nah, jadi kita udah pindah ke dalam, guys, dan aku ditemani sama Mas Irwan ya? Iya, Mas Irwan. Oke. Nah, di sini ada ikan apa aja nih, Mas? Cana apa nih? Yang mulai dari sini dulu deh. Ini cana apa ini? Kalau ini RS Pure. RS Ukuran Pure ya? Sekitar 20 cm lah. Bentar, sananya mana ya? Kebetulan male-nya lagi Oh iya tuh. Oh iya tuh. Aku retakkan ginjal kau. Tuh guys ya. Lagi jaga ini, jaga anaknya ya? Iya. Oke, Dari tuh. sini mungkin lebih jelas. Tuh. Oh, anak. Oh iya itu ya tuh. Guys ya. Tuh masih kecil-kecil ya. Ini berarti baru berapa hari ini? Baru netes hari keempat ini. Oh, hari keempat. Hari Oh, keempat. barusan banget berarti ya. Nah, 2 hari bisa dia bertelur, 2 hari ketiga udah netes, udah mulai berenang. Oh iya tuh ya. Masih kecil banget. Kayak ini ya, sekilas kayak kecebong ya. Iya. Ya, sih lucu banget guys. Nah, kalau nggak salah ketika si yang jaga tadi yang mana? Yang betina ya? Ini yang male yang jaga Oh, anak. jantan ya. Yang Nah. male yang jaga anak. Berarti mereka nggak bakal nggak berdekatan gitu? Atau gimana? Tetap biasanya mereka tetap tetap dampingin anak-anaknya sih, ngasuh juga. Cuman lebih dominan ke si male yang untuk untuk menjaga anak-anaknya. Kalau ini mungkin koreksi ya Mas kalau aku salah ya. Kalau nggak salah yang female itu apakah digalakin sama male-nya apa gimana waktu si male-nya jaga anakannya? Iya, biasanya ketika ada si female mendekat tuh dia overprotective Mas kalau cara tuh. Jadi si male biasanya lebih dominan untuk menyerang si female. Oh iya Gitu. tuh si female-nya tuh ya lagi di Iya. sana tuh. Oh iya, makanya nggak jadi Iya, nggak nggak satu berdekatan. spot gitu ya. Iya. Nah, terus di sebelahnya Cana Asiatica RS tadi ya? Ah. RS ini ada. Nah, ini juga sama, kebetulan RS juga, dia juga lagi bawa anak tuh. Kecil banget di atas. Oh iya tuh. Nah, Oh iya itu lucu banget ya. ini Tuh, tuh. kebetulan sama juga kayaknya usianya sekitar 4 harian bareng. Oh iya. Ini RS tadi ya? Iya, ini RS. Oh sama berarti guys. Iya, ini RS tuh. Iya, sumpah ini kecil banget ya. Iya. Tuh. Oh iya. Ini maksudnya mereka ini gini masih belum bisa berenang atau? Belum. Dia masih dipindah-pindah sama si male biasanya. Oh. Sama male-nya. Nah, makannya apa kalau kayak gini? Atau belum? Dia belum makan sampai usia sekitar 1 minggu lebih lah. Dia masih belum makan biasanya. Oh, masih di inilah ya di. Betul, iya. Nah, ini kalau misalkan yang kayak masih kecil-kecil gini, apakah rawan mati atau gimana gitu?
Biasanya sih kita jaga kualitas air aja sih mas. Jadi sebelum kita beli tuh usahakan si kondisi air tuh bagus gitu. Soalnya kan kita bakalan nggak WC untuk waktu yang lama gitu kan. Oh iya. Nah mungkin kalau aku sebagai orang awam gitu, itu kan ada ikan gede gitu, terus kecil-kecilnya apa nggak dimakan gitu kan? Biasanya enggak sih insya Allah. Enggak ya? Mungkin insting juga ya? Instingnya betul. Benar. Nah, habis itu di sebelahnya ini ada tuh udah nongol ya, udah siap di kamera tuh. Nah ini cara apa ini mas? Ini cara Stewarti Arunaka. Oh, Kebetulan dia juga lagi gendong anak juga. Oh Itu iya. yang Mel. Tuh yang Mel tuh lagi di pojok ya. Dan anakannya tuh di pojok ya. Tuh. Nah, Oh iya, ini kayaknya semua akuarium tadi ini ya lagi ada anak-anaknya gitu ya? iya lagi ada anak kebetulan mas. Tuh. Iya, ini maksudnya kalau aku lihat ini kayak apa lebat banget itu emang didesain Iya. kayak gitu ya? Kalau saya untuk breed sengaja sih, jadi semakin rimbun menurut saya semakin baik gitu. Oh, untuk sangat saya. bagus ya. Jadi head and spotnya dia lebih banyak gitu kan untuk female. Tuh. Nah ini female-nya kebetulan baru makan dia gendut. Oh, kirain ini. jenis mood breeder kan. Oh, ini. mood. Oh, yang mood brood. Iya, sama Berarti Asiatic kan egg layer. oh ya egg layer ya. Tuh. Oh, berarti beda ini tipenya ya. Iya beda. Oke. Ini Tapi itu sekitar kok dilepasin gitu ya? 15 harian kayaknya 2 minggu. Oh, 2 mingguan ya. Itu kok maksudnya kok dilepasin gitu? Bukannya tadi katanya disimpan di Dia mengerami itu sampai sekitar 7 sampai 10 hari. Oh, ngeramin doang ya? Nah, ngeramin si telurnya itu biasanya ketika udah menetas dia bakalan Baru keluarin si buaya. dikeluarin lagi ya? Oh gitu guys ya. Sampai usia 15 hari dia masih suka makan juga sih, dimakanin lagi, dimut lagi. Wah unik juga dia Betul. caranya berkembang biak ya. Tuh. Nah terus sebelahnya ini ada cana apa ini mas? Kalau ini sama Stewarti cuman jenis dari Karbi. Oh karbi alang ya? Iya, betul. Ini si male-nya ini. Oh yang jantan ya? Iya, ini yang jantan. Tuh yang jantan, oh kelihatan biru-birunya gitu Iya, ya? yang female-nya Female di belakang-belakang tadi ya? di belakang tadi ada. Oh itu tuh. Nah kalau ini lagi apa? Lagi Kalau ini juga nggak? belum, Oh, belum ya? Kemarin Pairing. dia sempat ngeramin telur tapi gagal. Oh gagal ya? Di hari ke-10 dia makan dan dimuntahin. Oh dimuntahin? Nah, banyak faktor sih biasanya karena keganggu bisa. Oh Itu dia kurang nyaman. Jadi stres gitu-gitu ya? kemungkinan gagal dari egg layer tuh lebih besar daripada dari mood breeder tuh lebih besar daripada egg layer menurut saya. Oh gitu ya? Lebih susah. Ya. Sorry gimana tadi? Yang egg layer? Kalau egg layer biasanya kan ketika mereka wrapping telur kan pasti ke atas. Iya. Telur di atas, nah otomatis male bakalan menjaga di situ. Insya Allah sih bakalan aman. Kalau kualitas air bagus nggak akan banyak yang busuk. Nah kecuali mood breeder, Yang mood mood, breeder tuh kayak Stewarti, Aldrao gitu kan. Nah mereka tuh biasanya ketika habis wrapping keluar telur, jantan bakalan menguitin si telurnya dan dirami. Oh iya. Kalau Stewarti biasanya 7 sampai 10 hari sih lebih lama. Oh lebih lama gitu? Betul. Nah selama yang ngerami itu sih yang menurut saya paling riskan untuk gagal. Oke. Banyak Nah yang gagal. terus sebelahnya ini ada cana apa ini? Ini sama, saya tetap masih suka Karbi juga. Oh karbi juga ya? Ini kemarin gagal juga. Ini sama. Oh tuh. Cuman Ini yang male ya? Ini male, itu female. Oh iya female ya. Ini lagi proses juga berarti ya? Belum? Iya, betul lagi proses dulu. Cuman ini kemarin juga sama gagal. Mungkin saya Karbi masih belum ini sih, masih belum ada yang berhasil di saya. Tuh. Nah ini Oh, female. iya. Ini putih-putih apa ini? Itu pasir mas. Oh pasir. Pasir. Oh iya. Ini kayak ada keong-keong juga kayaknya. Oke, nah terus sebelahnya ini ada Ini kosong. oh masih kosong ya? Saya ini Black Galaxy, tapi saya pindah ke kolam. Oh dibanding kolam ya? Pindah ke kolam Oh Black iya. Galaxy kemarin. Udah ada rencana mau diisi apa lagi? Atau Saya rencana sih mau nambah Black Galaxy lagi sih kayak di sini. nama Black Galaxy lagi ya? Ya Black Galaxy lagi. Oke, nah terus di bawahnya itu ada akuarium Di kecil tuh bawah apa itu? Ini dari dwarf Cana Blaring mas. Oh, dwarf ya? Dwarf itu ini jenis untuk yang kerdil gitu ya? Iya. Tuh. Kemarin dia baru Bagus, saya tuh. angkat anakannya. Oh baru diangkat? Ya kemarin. Oh berarti anaknya di mana? Anakannya udah laku mas. Oh udah laku ya? Udah laku tuh Blairi ya? Ini lagi nunggu lagi nih. Cuman Blairi nggak tahu musiman atau gimana ya. Jadi biasanya nggak seperti Andrao tuh ketika kita angkat anak nggak begitu lama mereka langsung kawin lagi. Kalau ini
Saya belum tahu sih, masih agak jaim-jaiman nih mereka. Masih jaim gitu ya. Belum ada proses-proses Iya. swapping lagi di sana. Iya, ada yang ini termasuk gampang nggak pelihara itu? Mudah untuk perawatan. Udah gampang ya? Mudah pelihara. Hmm. Dia tipe egg layer. Oh, egg layer. Oh Ini ya. egg layer. Makanya gampang Kalau ya. pelihara, betul. Oke. Pelihara egg layer. Kalau yang Wolf lagi Andrew dia multi breeder. Berarti segini udah cukup ya buat. Cukup. Saya malah breed Andrew di tank 30 kali 30 ada. Oh iya, 30 kali 30 Kali ya. ini 60 kali 30 kan. Oh iya, ini Setengahnya agak nih. panjang ya. Jadi segini saya beri. Oh, setengahnya pun Setengah bisa ya. bisa. Wow. Berarti benar-benar iya sih, mungkin karena dwarf itu tadi ya. Ya. Oke, nah kalau yang ini apa ini? Ini lagi proses pairing Andrew. Andrao ya waktu itu. Cuman lampunya kurang. Iya. Oke, nah terus ini ada Andrao, Ya, yang ini Yang ini Andrew juga. Oh, Dia Andrew lagi, juga ya. ram telur kalau ini. Oh, ram Sebenarnya telur ya. kita lihat dari karakter ikan juga mas. Jadi ada yang dia tuh nyaman pakai lampu ketika mengerami, ada yang dia mau kondisi gelap gitu. Nah, iya. saya ini beberapa kali saya perhatiin dia ternyata tidak mau pakai lampu ketika mengeram. Nah dia langsung dimuntahin, jadi makanya saya Dimatiin ya lampu. dimatiin, Oh, betul. oke. Nah beda sama yang sebelah ini, dia nyamannya pakai lampu justru. Oh Gitu. iya. Nyamannya Dia lagi- beda-beda ya. Dia lagi bawa anak di ujung, Oh iya. tapi di ujung Iya. pojok kanan sih. Pojok, oh itu tuh guys tuh. Nah. Kelihatannya. Tuh, kalau yang pojok berarti ini male ya. Iya itu yang Iya, jaga. betul. Oh iya. Ini cana apa tadi? Sorry. Andrew. Oh ya, Andrao. Oke, Andrao. Andrao guys. Wih, mantap ya. Kalau Andrao minimal tank untuk breedingnya berapa? Segini juga ya? Sebenarnya lebih besar lebih baik. Cuman kalau misalkan kita ada di 60-30, menurut saya udah cukup sih untuk Udah cukup banget ya? Untuk pemberi. Cuman saya ini pakainya 80 kali 40. Oh, 80 kali 40 ya. Biar agak leluasa lah dia. Oke. Jadi emang dikasih ini juga ya kayak kayu, tanaman-tanaman, Betul, pasir. ya. Itu jadi hal yang apa ya, wajib gitu ya kalau aku lihat. Kalau menurut saya sih banyak kan kayak breeder lain tuh ada yang pakai tali rapia gitu kan. Ah. Ada yang pakai, sebenarnya selera sih, tapi kalau saya lebih sukanya sih alami gitu kan. Iya, Jadi kan sesuai di alamnya gitu iya, ya. Betul. Kita niru-niruin aja sih sebetulnya. Walaupun nggak terlalu mirip lah gitu istilahnya. Iya, benar-benar. Nah, selain di sini ada lagi tadi ya tempatnya apa? Anakan-anakan gitu ya. Oke, kita ke sana guys. Nah, kita lanjut di sini. Ini anakan apa ini, Mas? Ini Stewarti Arunakal mas. Oh, Jadi, Stewarti Arunakal yang ya. tadi saya tunjukin di sana, ini kakaknya. Oh, yang sebelah. Betul, sebelah Asiatic KRS. Oh, sebelah ACTRS ya. Ini kakaknya. Nah, mungkin buat yang belum tahu nih, Arunakal itu maksudnya apa itu? Apakah lokalitinya atau apanya itu? Sebetulnya mirip ke seperti lokality sih mas. Jadi istilahnya kayak Maru lah, ada Sentarum, Oh, ada iya benar-benar. apa Barito, mirip-mirip seperti itu sih menurut saya. Tapi ketika kita lihat dot dari Karbi dan Aru sebetulnya agak berbeda gitu. Oh, Biasanya berbeda. dari dot Karbi itu lebih simetris dia. Kalau ini lebih acak gitu sebetulnya. Iya sih, kayak random gitu ya. Iya random. Tuh, tuh. Nggak Biasanya nentu. kalau Karbi itu dia simetris gitu kan. Dot-dotnya tuh. Oh, jadi itu ya guys bedanya ya. Ya. Kalau makannya ini juga ya, cacing Kalau- beku. Kalau makan ya saya pakai cacing beku sama pelet sih. Oh, iya, pelet juga ya. Sekali waktunya kasih pelet. Nah, terus di bawahnya yang Arunakal ini ada Sama oh Arunakal sama juga ya. Kemarin tuh ini tuh tembus 800 ekor, makanya saya bagi dua tank. Oh, biar Soalnya nggak untuk kepenuhan juga ya. Kepenuhan, ya takutnya mati juga lah bom amoniak, makanya saya bagi dua. Oh iya, benar. Wah, ini banyak banget ya berarti. Satu tank berarti kalau dibagi dua ini 400-an ya? Iya 400. 400-an. Cuman beberapa udah keluar sih. Udah keluar ya. Tapi setahu aku Cana itu nggak perlu filter ya, apa gimana? Apa karena ini emang penuh Karena gitu ya? kuantitinya kan banyak mas, satu terus kan dia buang amoniak terus-terusan. Jadi kita sebisa mungkin jaga kualitas air sih supaya dia tetap sehat gitu kan di dalamnya, di dalam Oh akuarium. iya sih benar-benar. Sebenarnya nggak perlu filtrasi juga aman, cuman saya jaga-jaga aja gitu. Paling kan ini kan masih baby gitu, masih rentan lah, mas. Oh iya, benar-benar. Jadi untuk amoniaknya bisa kita bisa kita minimalisir gitu. Kalau Stewartis tahu aku airnya perlu ini ya, suhu rendah nggak sih? Atau gimana? Sebetulnya sih perlu juga sih mas, tapi di sini kan udah lumayan dingin di rumah saya. Alhamdulillah, jadi lumayan sih adaptasinya lumayan cepat gitu mereka. Cepat ya? Ya. Oke. Nah, terus sebelahnya Stewarti Arunakal ini ada Ini ada apa baby Andrao. Oh, Andrao. Iya, baby Banyak Andrao. banget ya.
Ini kemarin di 550 satu batch. Oh, satu batch 550. Iya, 550. Nah, ini apa ini? Makanannya ya? Iya, itu saya kasih pelet. Tuh, makan ini. Saya kasih pelet. Jadi kalau saya peletnya tuh dimasukin air dulu mas. Jadi dia nggak ngambang di atas, langsung turun. Oh, langsung. Oh, justru malah di Iya. turunnya ya? Iya. Supaya apa? Bukannya malah bagus di atas kelihatan gitu ya? Kalau saya sih selera sih mas. Kalau saya biasanya lebih cepat habis di bawah. Justru. Oh, malah di bawah ya? Iya. Benar-benar. Oh iya, tentunya. Ini mungkin sekitar berapa ini? Ini baru sekitar 4 cm, umurnya sekitar 2 bulanan. Oh, 2 bulanan. 2 bulanan. Masih kecil-kecil ya tuh. Oke, habis dari Andrao ini kita pindah ke sini. Ini ada apa ini, Mas? Oh. Ini Stewarti Arunakal, batch pertama saya, tapi kebanyakan yang cacat. Oh, yang satu. Iya, ini kayak ada agak ini ya. Betul, dia lebih ke bentuknya kayak naga lah. Ya, Ini, guys, tuh. bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok. Iya. Bukannya malah jadi kayak keunikan sendiri ya? Ya, betul. Soalnya dijual juga kan biasanya pembeli kan langsung kayak yang normal kan. Oh iya sih, benar-benar. Jadi saya keep aja lah, kasihan gitu. Iya sih, benar. Tuh. Ini ada berapa ekor ini? Ini yang cacatnya ada sekitar 6 ekor. Oh, 6 ekor. 6 ekor, termasuk yang ada semi soft body juga. Itu ada Itu tuh. mobil Andrao 1 soft body. Yang mana? Yang... Nah, itu yang Oh bawah. iya, itu tuh guys di bawah ya. Kenapa aku berbeda sendiri? Oke, nah terus di sebelahnya ini Ini Andrao mas. Rencana ini buat saya calon indukan juga. oh, calon indukan. Udah biasanya disiapin saya, ya? Ya, biasanya saya sortir dari misalkan 600 ekor, saya ambil sekitar 30 lah, random aja gitu. Saya nyimpen lah buat calon indukan lagi gitu. Oh, Jadi kalau buat cari berarti materi yang disortir susah gitu lagi. ya? Ya, Nah ini ntar seiring mereka semakin besar, apa nggak takut mereka kayak berantem mereka pasti gitu? berantem. Jadi mereka tuh bakalan keluar sifat teritorinya di ukuran sekitar 89 lah. 89. Mereka biasanya mulai cari pasangan sendiri-sendiri mas. Oh iya, bener. Eh, Mulai berantem. Nah, mulai berantem. kalau udah mulai berantem gitu, maksudnya tanda-tandanya apa tuh? Kayak ada yang luka-luka gitu ya? Ya betul, luka-luka, terus dia bisa lebih ke teritori lah. Teritori, jadi misalkan ada satu male nih, alpha, dia dominan, bakalan ngehajar semua. Ngehajar semua kecuali female pilihan dia. Oh, Biasanya dia oke. tuh bakalan berdua terus, nah itu kita ambil, pisahin gitu mas. Oh iya. Ya. Diambil Satu yang pair. alpha tadi ya? Ya, sama female pilihannya sendiri. Benar-benar. Kalau mau cari pair alami gitu. Ini filtrasinya pakai apa? Biofoam ya? Iya, enggak, saya pakai pH biasa, cuman pakai busa bawahnya gitu. Oh iya. Udah cukup banget ya? Udah cukup menurut saya. Kalau saya nggak suka aerator tuh karena berisik lah menurut saya. Terlalu Iya berisik. sih. Berkutuk-berkutuk gitu. Betul, suara mesin Ya, jadi benar. lebih aman pakai pH. Nah, Lebih kalau aman. ngurasnya sendiri nih, itu berapa kali seminggu atau mungkin sebulan gitu atau gimana? Biasanya sebulan sekali sih mas. Kalau di Sebulan sini sekali saya ya? sebulan sekali. Mungkin koreksi juga ya kalau aku salah. Apakah Cana itu dia itu lebih suka air yang lama gitu atau gimana? Sebetulnya nggak juga sih, yang penting airnya bersih sih mas menurut saya. Namanya juga makhluk hidup kan, pasti dia maunya yang tempat yang bersih kan gitu. Iya benar-benar. Sama ini ya, yang jangan lupa ini Cana itu suka Ya, lompat ya. Penutup. Iya, penutup guys ya. Iya. Karena kayaknya banyak banget loh, kayak mungkin entah lupa atau nggak sadar, Ya, tapi nggak tahu betul. gitu. Penyakit Cana yang paling banyak kebunuh yaitu loncat lindas. Loncat-loncat. Iya. Karena sering gitu kayak, bang kok tiba-tiba cananya mana gitu, nggak ada Iya. gitu. Tiba-tiba di bawah kering gitu. Nah kalau lampu sendiri, apakah dia ini sekedar estetika aja atau ada pengaruh di kayak apa warna atau gimana gitu? Sebetulnya buat warna ngaruh sih mas. Oh ngaruh ya? Betul. Kalau untuk di sana tetap aja sih sama kayak ikan lain, dia butuh warna apa, lampu juga untuk keluarin warna. Oke. Berarti nggak hanya sekedar estetika aja ya? Nah, jadi itu dia guys ya, kita udah keliling dan banyak banget itu dia cananya. Ada yang di outdoor, ada yang di indoor, dan mulai dari yang indukan di sana, terus ada apa tadi, baby gitu ya. Nah, kalau dari masnya sendiri enjoy nggak? Maksudnya ngejalanin ini gitu? Kalau Atau emang saya hobinya ya? Hobi sih, kita berdua kebetulan emang hobi gitu. Kita ya jadi berteman juga, ketemunya gara-gara ikan gitu. Oh, gara-gara ikan ya? Ya gara-gara ikan. Jadi
ikan mempersatukan kita semua. Nah, Kalau bisa dikatakan mantap. begitu. Iya, benar. Nah, kalau kita lihat kan entah mungkin menurut aku atau masnya juga ya, Cana nih kayak mulai naik nih gitu trennya nih. Ya, Nah, banyak nih penghobi baru nih. Nah, masnya ada pesan nggak nih buat penghobi-penghobi baru yang melihara Cana ya? Cana apapun deh, entah Stewarti, Asiatica atau apapun gitu. ya. Jadi kalau untuk saya pribadi sama ya pendapat pribadi, jangan takutlah untuk melihara ikan gitu kan. Dijamin, saya jamin, mau itu dia baru main, mau itu dia udah main, dia beli tank satu nggak akan cukup nanti di rumah. Nah itu pesan dari saya. Dan sebelum melihara Cana, minimal harus tahu tata cara melihara ikan, apa terutama Cana, terus apa aja yang harus dibutuhin di tank Cana. Dan yang ketiga, jangan lupa tutup tank Cana, karena kebanyakan kasus Cana selain penyakit ya, ikan tuh kebanyakan loncat karena termasuk Cana juga termasuk ikan yang kuat. Istilahnya kuat, jadi dia emang tanpa aerator atau tanpa filter pun dia bisa hidup dalam air, maksudnya posisi air bagaimanapun. Listrik mati pun kuat Ya, listrik mati pun kuat. Cuman yang pertama jangan lupa tutup kaca Iya. akuarium. Biasanya kasusnya kita habis ngasih makan, lupa ditutup ya. Itu benar. Ya benar. Oke. Ada lagi mungkin? Ya jangan, pesan dari saya, satu tim 45 Cana. Pokoknya jangan takut untuk melihara Cana. Mulai dari baby lah, jangan langsung, apalagi kalau baru melihara Cana jangan dulu pelihara yang mahal-mahal lah. Kita belajar dulu dari yang kecil, dari yang murah sesuai budget kita. Nanti sudah mulai Perlahan kerasa, gitu ya? udah mulai kerasa nikmatnya melihara Cana, baru hajar boleh. gitu ya. Oke. Oh ya, ini ada Instagramnya juga ya? Ya, ada. Nah, Instagramnya apa itu? Untuk Instagram kita dari 45 Cana @45 Cana nih guys, @45 Cana. Oke. Makasih banget nih Mas Irwan, Mas Rehan. Waduh, udah dibolehin buat keren-keren. Oke, mungkin itu aja dari aku. Nah, kalau menurut kamu gimana guys? Mana Cana yang paling bagus? Tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya guys. Dah.